Widaksana Gastogasti itu kalau di perkututan lokal, kalau menurut saya pribadi itu sebagai pujangganya perkutut Dasana Gastogasti itu dari bahasa Sanskerta. Perkutut Widaksana Gastogasti disamakan dengan perkutut bedah karang. Terima kasih sudah berkunjung di Manggala Channel. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng, like and share, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat Oksiasi Nusantara, sahabat Anggungan Mania Nusantara. Menanggapi request dari sahabat yang turut komentar dalam Manggala Channel untuk membabar tentang perkutut dengan ciri mati Widaksana Gastogasti. Nah, menarik nih untuk dibahas. Sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu, padahal yang beredar di masyarakat pada umumnya, khususnya di lingkungan perkutut yang awam, perkutut Widaksana Gastogasti disamakan dengan perkutut bedah karang. Nah, padahal itu adalah perkutut dengan dua ciri mati yang berbeda. Dan jadi antara keduanya itu bukanlah perkutut yang sama dengan ciri mati yang sama. Nah, maka dari itu sebelumnya perlu kita pahami dulu tentang perkutut dengan ciri mati Widaksana Gastogasti itu seperti apa, atau yang biasa disebut WGG ya di kalangan perkututan. Nah, perlu kita pahami dulu makna dari WGG itu apa. Dalam bahasa Sanskerta, Widaksana itu artinya bijaksana, Gasto itu artinya berdaya cipta, berkesenian tinggi, lalu Gasti itu artinya cepat. Nah, kalau dimaknai secara bergabung di antara pemaknaan Widaksana Gastogasti, nah kalau menurut saya berarti kan bisa dimaknai bertutur kata dengan bijaksana, secara cepat, tapi berkesenian tinggi, atau bisa dibilang enak didengar, mudah dipahami. Itu yang menurut saya. Jadi berkata-kata, mempunyai tutur kata yang bijaksana, secara cepat, walaupun dengan cepat memberitahukannya, tegas, tapi masih bisa dipahami karena cara penyampaiannya enak didengar. Nah, menurut saya itu penjabaran ya secara pribadi dalam pemaknaan dari nama WGG tadi atau Widaksana Gastogasti. Nah, kalau dalam segi karakter suara dari ciri khas WGG itu mempunyai ciri khas sungsun. Kalau dalam kitab Bau Sastra Jawa itu sungsun itu artinya adalah bertumpuk-tumpuk atau tumpang tindih. Itu makna dari sungsun seperti itu. Jadi kalau bisa diibaratkan, kalau seperti perkutut pada umumnya, yang perkutut lokal pada umumnya itu kan suaranya engkel ya, misalkan klaul ketekuk atau hur ketekuk dan sebagainya. Nah, kalau sungsun itu suara tadi diulang-ulang secara konstan dalam waktu yang sama. Jadi misalkan klau ketek kuk misalnya gitu, tapi dengan lantunan yang lebih indah tentunya. Nah, kalau dari masyarakat perkututan Bangkok itu lebih dikenal dengan suara intro, lebih tren dengan suara istilahnya intro. Nah, itu kalau dalam perkutut lokal pada zamannya itu dikenal dengan perkutut Widaksana Gastogasti yang bersuara intro tadi atau sungsun, itu seperti itu. Nah, sedangkan memang perkutut Bangkok sendiri itu juga dulunya
itu berasal, salah satunya juga hasil persilangan dari perkutut Widasana Gastogasti yang disilang-silangkan sedemikian hingga di negeri Thailand sana, kemudian jadilah perkutut Bangkok itu yang sampai akhirnya kesini dengan suara yang indah juga. Nah itu kalau itu dari segi pemaknaan Widasana Gastogasti. Kalau ya saya bilang Widasana Gastogasti itu kalau di perkututan lokal, kalau menurut saya pribadi itu sebagai pujangganya perkutut, karena memang lantunannya suaranya dengan syair yang indah sekali, sekali berbunyi dia wah ya suaranya indah sekali sampai mengena di hati. Juga ada pemaknaan Widasana Gastogasti di dalam karya Van Lokal juga ada yang memaknai doa yang diulang-ulang. Artinya dari perkutut itu mempunyai pengharapan dan selalu melantunkan lafaz kebaikan-kebaikan kebesaran Tuhannya melalui suara anggungannya. Nah itu yang kalau dalam konsep saya bersatu dengan Tuhannya, seperti halnya konsep Manunggaling Kawula Gusti. Itu kalau dalam pemaknaan Widasana Gastogasti di masyarakat umum. Tapi kalau menurut saya juga sih, kalau di WGG mau di tempatnya dimanapun berada, pemaknaan dari WGG itu sendiri pastinya mempunyai makna yang bagus semua. Soalnya dilihat dari segi anggungannya saja sudah terdengar enak dan merdu mendayu-dayu, seperti kayak kita hanyut kalau ketika burung itu perkutut itu berbunyi. Memang ya istimewanya di situ perkutut Widasana dengan ciri mati Widasana Gastogasti itu sendiri. Nah nanti kalau mau saya mendengarkan sebenarnya, nanti kita sertakan di setelah pembubaran ini selesai, nanti sertakan di video ini juga saya sertakan juga suara dari Widasana Gastogasti. Nah kemudian perkutut dengan ciri mati bedah karang. Nah perlu kita pahami dulu bahasa dari bedah karang. Bedah itu artinya kan menjebol, mendobrak atau memecahkan ya, memecahkan. Dan karang itu sendiri artinya kan kalau kita lihat di lautan, di laut, di pantai itu kan ada karang. Bedah karang itu kan maksudnya karang itu kan sesuatu yang keras. Berarti kan bisa dimaknai itu memecahkan sesuatu yang keras. Kayak kalau diibaratkan itu ombak, gemuruh ombak memecahkan batu karang, brr gitu kan. Nah suaranya seperti perkutut juga, dengan ciri mati bedah karang juga seperti itu. Lantunannya yang keras, menghentak sampai seolah-olah memecahkan karang dengan yang keras. Nah kalau saya maknai secara esoterik bahasanya, kalau itu menurut saya ya filosofinya memecahkan segala sesuatu dengan masalah yang sifatnya keras. Jadi mengurai segala masalah yang keras. Mungkin seperti itu pemaknaannya dari bedah karang. Jadi nanti kita sertakan sampel atau contoh dari bedah karang, suaranya yang keras. Dan biasanya perkutut bedah karang itu bisa dibilang lebih gacor. Kalau perkutut Widasana Gastogasti dia tidak segacor perkutut bedah karang. Misalkan kalau perkutut Widasana Gastogasti kan dia sekali bunyi lantunannya enak, tapi nanti jeda waktu beberapa menit kemudian atau beberapa jam baru bunyi lagi. Tapi memang sekali bunyi terasa sama di hati, suaranya benar-benar indah.
Tapi kalau bedah karang dia suaranya keras, lantang, dan berulang-ulang. Jadi ibaratnya kayak yang saya bilang tadi, ombak itu kan berulang-ulang sampai memecahkan karang. Dan biasanya pada umumnya perkutut bedah karang itu bisa terdengar sampai jauh. Yang bahkan biasanya kalau orang pernah mendengar perkutut bedah karang dari jauh, itu seolah-olah seperti di dekatnya. Padahal kalau dicari-cari itu tidak nampak, tidak ada. Misalkan ada suara lau ketekuk, seolah-olah seperti di dekatnya, tapi dicari-cari kok nggak ada. Padahal itu di jarak jauh, mungkin perkututnya lebih jauh dari jangkauannya dia yang mendengarkan. Itu seperti itu kurang lebihnya dari perkutut bedah karang. Jadi kalau dianggapnya antara perkutut BGG atau Widaksana Gastogasti dengan perkutut bedah karang juga, kalau saya ya sangat jauh berbeda. Tapi jadi kalau dimanai misalkan perkutut Widaksana Gastogasti ya bedah karang, atau perkutut bedah karang ya Widaksana Gastogasti, ya jelas keliru banget. Itu sangat sesuatu hal yang salah kaprah kayak gitu. Tapi ya monggo ya itu penemunya seperti itu. Tapi ya menurut saya itu nggak benar. Jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan, Widaksana Gastogasti itu adalah dari bahasa Sanskerta yang artinya bijaksana. Widaksana bijaksana, Gasto itu artinya berdaya cipta, berkesenian tinggi, Gasti itu cepat, artinya cepat, dan berkarakter sungsun atau bertumpuk-tumpuk atau tumpang tindih. Itu pemaknaan dari sungsun. Kalau dari bahasa Jawa Krama kalau yang sungsun. Kalau yang Widaksana Gastogasti itu dari bahasa Sanskerta. Kalau dari bedah karang, daripada umumnya pada tahu bedah itu artinya kan jebol, pecah gitu ya. Itu bedah karang itu kan batuan yang di lautan yang keras, itu karang, artinya membedah karang, menjebol sesuatu yang keras gitu kan. Pemaknaannya kan jelas berbeda antara Widaksana Gastogasti dan bedah karang. Juga perbedaannya, Widaksana Gastogasti itu lantunnya indah tapi tidak berulang-ulang, tidak dengan tempo yang cepat, tapi jangka waktunya agak berjauhan dengan setelah dia bunyi. Nanti selang beberapa waktu lagi baru bunyi lagi, itu agak jauh. Sedangkan kalau bedah karang berbunyi secara terus menerus dengan konstan, misalkan klau ketekuk dan seterusnya, tapi dengan lantunan yang keras. Jadi sudah jelas sekali ya pemaknaan dari kedua antara Widaksana Gastogasti dan bedah karang itu juga sesuatu hal yang berbeda. Nanti kita sertakan setelah ini, makanya kita sama-sama belajar. Barangkali ada yang saya sampaikan kurang tepat atau mungkin kurang berkenan di hati Anda, ya semoga di daerah lain mungkin ada kearifan lokal tersendiri yang pemaknaannya berbeda. Tapi saya yakin Widaksana Gastogasti itu mempunyai makna yang bagus dimanapun tempatnya. Dari segi arti, dari segi maksud pun saya yakin maksud maknanya baik semua. Nah, juga bedah karang juga saya yakin juga bagus dimanapun tempatnya. Jadi nanti kita sertakan videonya di antara keduanya. Oke, sementara cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sesi berikutnya kita mengulas hal-hal lain yang lebih menarik. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat Anggungan Mania, sahabat-sahabat Persiasi Nusantara yang mempunyai keinginan untuk membabar pengen mengulas apa dari kita, nanti kalau saya nggak bisa menjawab, saya soalkan ke sesepuh, saya pertanyakan ke beliau-beliau yang lebih paham di dalamnya, nanti kita sampaikan, atau kita nanti bisa sharing video bareng bersama sesepuh. Kalau misalnya saya bisa menjawab juga, nanti saya jawab, pasti saya jawab. Mungkin dari itu cukup sekian gitu aja. Oke, dari saya
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, dan share. Nanti kita akan ulas hal-hal yang lebih menarik perkutatan di sesi-sesi berikutnya. Oke.